Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana membangun sebuah website profil komunitas. Nah, oke, di saat ketika kita mau membangun sebuah sistem informasi berbasis web, itu kita harus mempunyai komponen-komponen pendukungnya. Yaitu kita harus punya kode editor. Nah, kode editor yang saya gunakan di sini itu adalah Visual Studio Code. Terus ada server ya, yang ada hosting, terus ada domainnya, terus ada DBMS-nya dan localhost-nya. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini itu adalah PHP terus database atau DBMS-nya. Nah, di sini itu komponen itu sudah kita miliki saat kita menginstal aplikasi Exam. Nah, oke. Nah, selanjutnya ketika kita mau membangun database itu terlebih dahulu kita membangun database-nya ya. Jadi kita ke aplikasi Exam. Kita aktifkan dulu examnya ya. Oke, pastikan sudah aktif. Terus kita ke admin, localhost php myadmin. Oke, nah di sini kita klik database karena kita mau membangun database ya. Nah, di sini komunitas yang mau saya buat itu adalah komunitas Cendana ya. Jadi nama databasenya My Cendana. My Cendana. Terus kita klik. Oke, nah di sini kita membuat tabel-tabelnya ya. Yang pertama itu ada tabel profil. Tabel profil di sini 11 ya. Klik. Oke, kita masukkan nama atributnya. Itu di sini ada ID profil. Terus nama komunitas. Terus alamat, telepon, terus email, website, terus visi, misi, tujuan, terus deskripsi, terus tanggal berdiri. Oke, tanggal kita masukkan dulu ID profil integer, primary key auto increment. Oke. Terus nama komunitas itu tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks, terus telepon teks, email teks, website teks, visi teks, misi teks, tujuan teks, deskripsi teks, tanggal berdiri date. Oke, kita save. Oke ya, DB Cendana. Selanjutnya tabel kegiatan. Nomor 7. Create. Oke, di sini ID kegiatan. Terus nama. Terus tanggal, lokasi, judul kegiatan,
terus deskripsi, terus peserta. ID kegiatan integer, primary key, auto increment, nama tipe data teks, tanggal tipe datanya teks, lokasi teks, judul kegiatan teks, deskripsi teks, peserta teks. Oke, kita save. Oke, selanjutnya tabel anggota. Kita 7 ya. Oke, create. Oke, kita masukkan atributnya, ID kegiatan, anggota, sorry. ID anggota, terus nama, terus jenis kelamin, terus alamat, telepon, terus email, ID jabatan. ID anggota tipe datanya integer, primary key, auto increment, terus nama tipe datanya teks, terus jenis kelamin char ya, jenis kelamin char. Oke, banyak 1 ya. Terus alamat tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, terus email tipe datanya teks, ID jabatan integer. Oke, terus kita save. Oke, nah selanjutnya tabel jabatannya. Oke, tabel jabatan 2 saja, 2. Oke, kita klik. Oke, di sini ID jabatan, datanya integer, primary key, sorry, auto increment. Oke, terus nama tipe datanya teks. Oke, kita save. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir tabel buku tamu ya, buku tamu ya, di sini 5. Read, ID buku tamu, terus nama, terus email, telepon, terus komentar. ID buku tamu integer, primary key, auto increment. Oke, nama tipe datanya teks, email tipe datanya teks, terus telepon tipe datanya teks, komentar tipe datanya teks. Save. Oke. Buku tamu sudah, anggota sudah, jabatan, kegiatan, profil sudah. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk pada penginputan data untuk masing-masing tabel. Oke, kita input data yang pertama itu di tabel profil. Kita insert. Oke, kita masukkan nama komunitas. Komunitas di sini Cendana Betapung. Oke. Terus alamatnya itu di Jalan Herman Fernandes,
nomor 13, Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT. Oke, terus nomor teleponnya 09231, emailnya cendanabetapung@gmail.com. Terus websitenya www.betapungcendana.com. Oke, terus visinya itu mempromosikan cendana sebagai tanaman endemik jangka panjang dan melestarikan cendana di ambang kepunahan. Oke, terus selanjutnya misinya itu agar cendana tetap dilestarikan, dan maka kita sebagai komunitas My Cendana harus menjaga, memelihara dan rutin melakukan penanaman cendana tahunan. Agar cendana dilestarikan, maka kita sebagai komunitas My Cendana harus menjaga, memelihara, dan rutin melakukan penanaman cendana tahunan. Oke, terus tujuan. Nah, di sini tujuannya itu kita mau buat dia per nomor ya, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Maka itu kita pakai kita si tanda kurang dari, terus kita OL buka. Nah, terus per nomornya itu kita pakai li buka, melestarikan. Kita masukkan tujuannya, melestarikan cendana di ambang kepunahan. Di ambang kepunahan ada li buka, maka harus ada li tutup. Oke, terus nomornya yang kedua itu kita li buka, mempromosikan cendana sebagai tanaman endemik khas Nusa Tenggara Timur. Oke, jangan lupa li tutupnya. Oke, terus li buka lagi itu mengenalkan
mengenalkan khasiat cendana 1000 manfaat. Oke, jangan lupa ditutup. Khasiat cendana, hitung ya, kita edit lagi dong. Ini harusnya C besar. Khas Nusa Tenggara Timur, endemik juga C besar. Ditutup. Oke, terus dibuka lagi. Mengenalkan khasiat cendana 1000 manfaat. Sudah membudidaya cendana oleh masyarakat ekologi budaya asli NTT. Oke, jangan lupa ditutup ya. OL dibuka ditutup. Oke, ini salah ya, hampir dibuka ditutup. Oke, terus ada OL buka, maka ada OL tutup. Oke. Selanjutnya deskripsinya komunitas My Cendana, jumlahnya sangat banyak, sebagian besar merupakan warga masyarakat Flores Timur yang gemar menanam cendana. My Cendana berupaya dalam pelestarian cendana sebagai kekhasan masyarakat NTT yang harus tetap dilestarikan. Keluarga masyarakat Flores Timur yang gemar menanam cendana berupaya dalam pelestarian cendana sebagai kekhasan masyarakat NTT yang harus tetap dilestarikan. Oke, terus tanggal berdirinya itu 2020 bulan 4 tanggal 21. Oke, kita go. Oke, nah selanjutnya kita menginput tabel kegiatan ya. Kita insert. Oke, kita mulai menginput datanya. Nama kegiatan di sini penanaman 100 pohon cendana Galeri Flores Timur. Oke, terus tanggalnya di sini 2023 bulan 4 bulan April tanggal 17. Oke, terus lokasinya itu di Larantuka, pegunungan Larantuka saja.
Perbukitan Larantuka. Dan Larantuka. Oke. Terus judul kegiatan. Di sini judul kegiatan nama kan nama kegiatan. Tunggu ya, kita rename dulu. Kita ke struktur. Oke, namanya saja ya. Nama kita drop karena nama kegiatan, judul kegiatan sama nama saya drop. Oke. Balik ke insert ya. Iya. Langsung ke tanggal saja 2023 bulan 4 bulan April tanggal 17. Oke, terus lokasinya di perbukitan Larantuka. Judul kegiatannya baru penanaman 100 pohon cendana. Galeri Larantuka. Flores Timor. Penanaman 100 pohon cendana Galeri Flores Timor. Oke, terus deskripsinya itu Bupati Flores Timur, Dr. Andus Antonius John sebagai pimpinan tertinggi yang ikut serta dalam kegiatan festival membuka secara resmi festival penanaman 100 pohon cendana Galeri Flotim bertempat di daerah perbukitan dan Larantuka pada 17 April 2023. Terus Bupati Flores Timur sebagai pemimpin tertinggi ikut serta dalam kegiatan festival membuka secara resmi. Oke, terus pesertanya itu seluruh masyarakat Larantuka yang gemar menanam cendana. Oke. Terus kegiatan yang kedua itu tanggal kegiatan itu 2023 bulan 4 tanggal 20. Lokasinya itu di Adonara. Judul kegiatannya itu aksi membagikan anakan cendana kepada masyarakat jejak ekologi budidaya cendana
Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur, guna melestarikan cendana di ambang kepunahan. Simbaikan anak-anak cendana kepada masyarakat dan ekologi budaya. Cendana kepada masyarakat yang telah memiliki jejak ekologi budidaya cendana di Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur, guna melestarikan cendana di ambang kepunahan. Oke, terus deskripsinya, judul kegiatan, ini harusnya di deskripsi. Ini judul kegiatannya itu aksi membagikan sejumlah anakan cendana sebagai ekologi budidaya. Oke. Pesertanya itu seluruh masyarakat Adonara budidaya cendana. Oke, kita go. Oke, nah selanjutnya kita menginput data pada tabel anggota. Kita ke anggota. Oke, kita insert. Nama anggota Tekla Fernandes. Terus jenis kelaminnya di sini perempuan. Terus alamatnya di Baumata. Teleponnya 081238818729. Emailnya tekla@gmail.com. Oke, terus di sini ID jabatan dia sebagai ketua ya, jadi 1. Oke, terus anggota yang kedua itu namanya Dede De Jesus. Jenis kelaminnya laki-laki. Terus alamatnya itu di Larantuka. Teleponnya 082349894007. Emailnya dede@gmail.com. ID jabatan sebagai anggota jadi 2. Oke, kita go. Nah, oke, selanjutnya profil sudah, kegiatan anggota. Selanjutnya jabatan. Oke, kita insert. Oke, jabatan itu di sini ketua. Oke, terus di sini sebagai anggota. Oke, kita go. Nah, selanjutnya yang terakhir buku tamu ya. Kita insert. Oke, namanya di sini Natalia Carvalho.
Terus emailnya natalia@gmail.com, teleponnya 082111904587. Komentarnya di sini kapan diselenggarakan festival Cendana Rimbun Mei 2023. Oke, terus buku tamu yang kedua itu Agung Marsuki, emailnya marsukiagung@gmail.com. Oke, teleponnya 085443890218. Komentarnya sangat bermanfaat acaranya. Oke, kita go. Nah, oke, selanjutnya di sini kita sudah menginput ya masing-masing data pada setiap tabel. Nah, selanjutnya kita untuk mentesting query-nya. Nah, di sini tabel yang berelasi itu tabel anggota dan tabel jabatannya. Tabel anggota dan tabel jabatan. Dan foreign key yang menghubungkan itu ID jabatan ya. Oke, jadi kita ke anggota, kita ke SGL. Kita select anggota, tabel anggota, ID anggota, koma anggota, titik nama, koma anggota, titik jenis kelamin, koma anggota, titik alamat, koma anggota, titik email, koma jabat, titik anggota, koma anggota, titik email, koma di tabel jabatan, terus titik nama, from anggota, koma jabatan, where, kita masuk ke query-nya, where anggota, titik ID jabatan sama dengan jabatan, titik ID jabatan. Oke, kita go. Nah, oke, akan muncul. Nah, selanjutnya di sini kita mau mengedit jenis kelamin itu P menjadi perempuan dan L itu mau menjadi laki-laki. Oke, jadi kita edit. Oke, kita edit di anggota di sini ya. Di sini kita pakai logika if jika jenis kelamin anggota sama dengan anggota jenis kelamin sama dengan L, maka akan tercetak laki-laki. Oke. Jika tidak, maka akan tercetak perempuan.
perempuan, tutup kurung, akan tersimpan, hasilnya akan tersimpan di kolom baru bernama jenis kelamin. Oke, kita go. Oke, maka sudah jadi di sini jenis kelamin L tadi sudah jadi laki-laki dan P sudah jadi perempuan. Oke, nah ini jadi pembuatan database-nya sudah berhasil.